terima sekali ya kalau masuk kelas 9. Benar. Karena orangnya itu penuh dengan semangat. Orangnya itu kelihatannya selalu bahagia gitu. Walau mungkin ada masalah tapi kayaknya bahagia semua. Walau mungkin sakit tapi tetap tersenyum dan bahagia. Ini suatu hal yang bagus gitu ya. Saya senang kalau kita ini. Baik, jadi hari ini siapa yang tidak masuk? Saji aja? Kemana Saji? Nanti setelah pulang langsung bisa bahasa Arab gitu ya? Kamu nggak pengen dong? Pengen aja? Kenapa nggak ikut? Ya nanti saja kalau udah lulus ya kan, soalnya kan itu 2 bulan ini itu perlu waktu yang panjang. Baik, jadi hari ini sebelum kita masuk ke pelajaran, saya ingin bersama kalian ya, kita bersama-sama membuat sebuah kesepakatan yang dinamakan dengan apa? Keyakinan kelas. Kenapa kita perlu membuat keyakinan kelas? Supaya kelas teratur. Nah, supaya apa lagi? Disiplin. Terus mandiri. Terus cerdas ya. Terus mulia. Intinya adalah kita ingin membuat kelas impian. Kelas yang kamu impikan. Kelas yang kamu inginkan. Ya bisa tuh ada AC-nya gitu ya. Jadi perlu apa? Perlu iuran untuk beli AC. Gak jadi. Jadi ini itu lebih kepada suatu nilai dan prinsip yang kita yakini bersama untuk mewujudkan kelas impian. Jadi kelas seperti apa sih kelas yang kita inginkan? Apa kelas yang menyenangkan, ya, atau kelas yang tenang, ya, tanpa suara misalnya, atau kelas yang aktif, ya, penuh dengan tanda tawa, itu yang kita impikan seperti itu maksudnya, ya. Nah mungkin kalian sudah ada apa namanya peraturan kelas? Sudah. Apa saja peraturannya? Ada yang bisa menuliskan ke depan? Kita ambil 10 saja peraturan yang utama. Yang sudah ada, coba tuliskan ke depan. Silakan tulis ke depan. Tulisin Yusuf. Nanti kamu akan tahu apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelasnya. Dia akan saya jelaskan bedanya. Sekarang saya minta untuk menuliskan tentang peraturan kelas yang sudah kamu buat ya. Coba Uswa. Masuk Uswa. Uswa kayaknya makin tinggi ya. Ada yang merasa tambah tinggi badannya? Harusnya sih tambah tinggi. Menjaga kesehatan kelas ya. Terima kasih. Yuk kita lihat dulu 10. Masuk ke 9. Siapa lagi yang mau menuliskan ke depan? Kan sudah ada peraturannya. Terus belum? Nah, sudah. Siapa yang nulis? Lupa. Oh, bukunya di sana enggak apa-apa. Silakan kayak yang kamu ingat Aurel. Siapa yang bisa menuliskan? Iya. Menuliskan. Ya, Lutfi, silakan Lutfi. Iya, yang kamu ingat, sini kamu tuliskan. Tentang disiplin mungkin, tentang kan kebersihan sudah yang kamu ingat, yang sudah kamu buat bersama teman-teman. Jadi saya itu melihat terus gila, mungkin sedang mengingat-ingat.
Kemarin yang kamu ya saya. Gak apa-apa. Maksudnya menanyakan gimana Mbak Naila di sana, bagus api? Oh ini api itu ya? Memperhatikan guru di saat menjelaskan. Baik, terima kasih Naila. Ada lagi yang mau tuliskan? Ada yang belum tulis ini apa? Ada yang belum tulis? Apa? Yuk, tujuh lagi. Kan sudah ada peraturannya, tinggal dituliskan. Ya, orange. Orange. Tidak boleh makan di kelas saat ada guru. Oke, terima kasih. Ini yang sesuai yang kalian buat ya, sepakati ya. Yuk lagi. Nanti kok. Soalnya yang namakan saya ada dua ya di sini ya. Iya. Oh, Fonsa dan Kansa. Oh, bisa. Ini Fonsa. Oh, ini Kansa. Kalau Fonsa? Oh, Fonsa. Disiplin dalam mengikuti Emangnya muat Kansa nih? sholat berjamaah. Oke, terima kasih Fonsa. Kansa. Yang lain ada yang belum tulis di sini? Fatimah. Siapa? Hanifah ya. Beda tipis ya, Fatimah Hanifah. Hanifah Salma Salsabila. Tidak membuat kegaduhan. Oke, terima kasih Hanifah. Yuk lagi sampai bawah lagi. Kembar, salah satu yang kembar. Faza dan ini. Yang ini siapa? Lupa. Saya tuh suruh membedakan. Kadang salah nama ini. Ulfa coba Ulfa. Bukan yang sudah kalian buat itu loh. Yang itu coba yang lain. Tambahkan tolong ditambahkan. Boleh, silakan. Yuk, yang lain. Boleh, kamu menambahkan sendiri boleh. Teman-teman belum lihat video kami ya yang isi itu.
dia pulangnya akhir-akhir. Saling tolong menolong ya, terima kasih. Ini dalam hal apa ya? Itu dalam kebaikan ya. Ya. Boleh minum nggak? Ini nggak boleh makan ya? Mana tadi? Tidak boleh makan, berarti boleh minum. Kan sesuai dengan peraturan yang kelas ya. Satu lagi coba. Ya, satu lagi. Satu lagi, tambahkan yang sudah kamu buat, yang sudah kamu boleh mengusulkan yang lain, boleh mengusulkan yang lain. Siapa? Anita? Mafaza? Mazaya? Maaf ya, Mazaya gitu, Mazaya. Anda bikin apa? Fauzia? Nah ya satu lagi, tolong satu lagi di tulis sini. Yang sudah, atau kamu boleh mengusulkan yang lain. Bisa? Ayo, biasanya kan kamu kan energi ya. Yuk. Kan ini yang sudah ada ya, satu kan jaga kebersihan, saling menghargai, memperhatikan guru saat menjelaskan, tidak boleh makan di kelas saat ada guru, disiplin dalam mengikuti sholat berjamaah, tidak membuat gaduh di kelas, saling tolong-menolong. Satu lagi. Itu udah sunnah rasul. Kamu boleh tambahkan yang lain, mungkin belum ada di sini. Ya. Ini di kelas loh, ini di kelas ya. Ingat ya, ini konteksnya di kelas. Di kelas boleh tidur nggak? Boleh. Ya nggak boleh dia bukan kelas itu. Ya, Saat pelajaran kan tidak boleh. Coba tulisan ini. Nulis itu oke. Boleh kamu tuliskan nih. Ya silakan kamu tulis pengertian tadi itu peraturan kelas ya. Jadi nilai dan kebaikan isinya. Itu bukan suatu nilai. Itu bukan suatu nilai kebaikan. Ya boleh silakan yang lain. Boleh menambahkan. Yang membedakan antara peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan itu kan seolah-olah itu dari orang lain ya, dari guru, dari orang lain, sehingga kamu merasa bertentangan dengan diri kamu merasa itu nggak perlu, kamu merasa tidak harus kamu tidak memiliki semangat untuk melakukan itu. Bedanya di sini. Kalau keyakinan itu berarti kamu meyakini itu sebagai suatu nilai yang harus kamu kerjakan tanpa harus dilihat orang lain, tanpa harus dipaksa orang lain, tanpa harus mendapatkan hadiah dari orang lain. Jadi kamu memang merasa bahwa ini diri saya, ini adalah diri saya yang saya yakini. Nah, lalu dari sini, dari peraturan ini, gitu ya, akan kita kita rubah menjadi kalimat yang positif ya.
Jadi makanya saya minta di awal gitu ya, ini sesuatu yang kamu yakini bahwa itu baik dan benar, kan gitu. Kalau peraturan kan kamu nggak usah bikin dari sekolah dan peraturan, tapi ini apa ya memang kamu punya sekarang. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini suatu kelas apa? Kelas impian, kelas yang kamu impikan ada di kelas kamu. Tapi tentunya itu yang berupa kebaikan, bukan sesuatu yang memanjakan. Misalnya apa? Di kelas ada kantin ya kan nggak mungkin ya. Menyediakan jajanan di kelas kan tidak mungkin. Menyediakan televisi di kelas juga belum mungkin. Belum. Siapa tahu suatu saat kita bisa ada di sini. Untuk pembelajaran. Menyediakan foto-foto artis di kelas itu juga belum tidak mungkin. Jadi maksudnya itu kelas yang membuat kami itu ya tadi ngerti diri kamu, tapi bukan kemudian memanjakan, ya. Kemudian menuruti semua apa yang kamu inginkan. Nah, beda lagi ya dengan kayak itu adalah semuanya kalimat positif. Artinya apa? Contohnya ini sudah positif belum? Sudah ya. Yang ini nomor 2 saling menghargai? Sudah. Nomor 3? Sudah. Nomor 4? Belum ya. Ini kan ada kata tidak. Ini kalimat negatif ya, walaupun maknanya positif. Coba ini dirubah menjadi kalimat positif. Jadi seperti apa? Tidak boleh, dilarang, itu masih negatif ya. Bukan membolehkan makan. Nah, apa? Ini apakah bisa masuk ke poin yang ini? Bisa. Berarti ini bisa kita hapus ya. Kan sudah masuk ke poin di atasnya ya. Memperhatikan. Jadi selama guru menjelaskan itu ya kamu perhatikan ya, tidak makan, ya tidak tidur kan gitu. Kemudian nomor 5, disiplin dalam mengikuti sholat berjamaah. Ini udah bagus ya, positif, tapi ini konteksnya di luar kelas. Kira-kira apa nih yang bisa kita ganti supaya dia berhubungan dengan kelas gitu? Disiplin dalam disiplin apa? Misalnya, coba kasih gambaran pilihan ya. Masuk kelas, mengumpulkan tugas. Antara dua itu, kau sepakat yang mana? Disiplin dalam masuk kelas atau mengumpulkan tugas? Apa? Oke. Masuk kelas tepat waktu gitu ya. Masuk kelas tepat waktu. Yang ke-6, tidak membuat gaduh. Nah ini masih karena negatif ya. Kira-kira untuk jadi positif bagaimana? Menjaga ketenangan, bagus sekali. Siapa tadi? Hanifah. Tolong kamu tuliskan Hanifah. Menjaga ketenangan kelas gitu. Tolong. Hanifah. Hanif, Hanafi. Bukan gitu ya. Maksudnya secara arti itu sama gitu ya. Hanaf. Jangan disosotkan ya. Contohnya apa misalkan Rizky, Rizka gitu. Rozik. Maksudnya secara makna bahasa Arab itu dia satu apa ya? Masdar. Satu kata dasar. Jadi si Hanifah menjaga keterangan kelas. Saling tolong menolong ya. Nah ini yang
yang ke-8 ini juga masih negatif ya. Coba. Ini berarti masuk ke poin yang mana atau poin sendiri? Oke, ini kita hapus ya. Jadi atau poin lagi konsentrasi. Konsentrasi atau fokus. Masuk di sini ya, nomor 3 ya. Jadi ini apa namanya beberapa poin ya yang menjadi keyakinan kelas kita. Itu ya bedanya ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu kalimatnya merupakan positif ya. Supaya apa? Supaya kamu memang karena memang kita berdasarkan pada nilai yang diberikan, bukan nilai-nilai yang membuat nyaman. Walaupun kamu suka dibuat nyaman ya. Nyaman dalam artian nyaman itu dalam seharian, bukan nyaman yang itu. Ya, kamu kan begitu suka banget sih. Coba sekarang coba kita ambil apa ya? Nilai kebaikannya. Saya contoh ya, misal nomor 1 itu berarti apa? Kebersihan. Terus nomor 2 apa ini? Menghargai orang lain. Tiga, kalau berarti apa? Oh, kamu tuh berarti orang yang sedang bicara. Berarti kamu menghormati. Kamu suka nggak dihormati orang lain? Suka. Butuh nggak? Belum. Butuh dihormati, butuh dihargai ya. Iya. Semua orang butuh itu. Makanya kita itu perlu juga untuk bisa menghormati dan menghargai orang lain. Ya enggak? Ya. Terus yang ini apa namanya? Disiplin. Di sini nggak pekat ya? Nggak, oke. Terus menjaga ketenangan apa? Disiplin. Disiplin juga ya. Ya. Disiplin. Disiplin atau menghargai orang lain? Ketertiban, oke, ketertiban ya. Lebih tepatnya ketertiban. Yang terakhir, tolong menolong. Nah, jadi semua ini itu berangkat dari kalian sendiri ya, yang menuliskan, yang mengusulkan. Inilah sebuah keyakinan bersama yang kamu sepakati, yang kamu inginkan dalam kelas kalian. Ya, jadi ketika nanti suatu saat ada teman kamu ya, yang mungkin apa namanya tidak sesuai dengan ini, itu bisa diingatkan. Ketua kelas siapa? Ketua kelas? Mas Zaya, tolong ini ditulis ya. Nanti kalau teman-teman yang mungkin kelupaan gitu ya, atau tidak melaksanakan ini, nanti bisa diingatkan gitu ya. Teman-teman tentunya masih ingat dong dengan kayak kelas ini seperti itu. Ini tidak banyak ya, cuma 6 ya. Tapi kalau kita, tapi ini sesuatu 6 ini yang kita yakini. Atau mungkin ada yang nggak, kan ada sepakat, boleh diusulkan. Ada yang kamu nggak sepakat atau kurang tepat begitu? Sudah ya. Jadi menjaga kebersihan kelas, ya. Ini nilai kebersihannya apa? Nilai kebersihan. Saling menghargai. Nilai kebersihannya menghargai orang lain. Memperhatikan guru, menghormati. Masuk kelas tepat waktu, disiplin. Menjaga ketenangan, ketertiban. Kalau kamu menolong. Nah, yang harus menjaga ini itu sebenarnya bukan hanya kalian, tapi saya juga sebagai guru. Saya
harus menjaga kebersihan ya. Saya juga harus menghargai kamu sebagai murid saya. Menghargai bukan berarti dengan uang ya, atau dengan apa namanya memberi imbalan gitu ya. Oh ini karena siapa namanya Vidi misalnya, oh Vidi ternyata rajin menyapu atau rajin menjaga kebersihan, saya kasih imbalan, bukan seperti itu caranya. Tapi dengan mengakui bahwa dia memang orang yang menjaga kebersihan. Kemudian saya juga harus masukkan sempat waktu. Nah, ini juga. Jadi bukan hanya kepada kalian, tapi juga kepada saya juga. Menjaga keterangan hilang. Kalau ini tentunya bersama-sama juga ya. Saling menolong. Nah, itu lebih kepada kalian tentunya. Itu anak-anak sekalian tentang keyakinan kelas. Nanti minta tolong minta tolong ini kalian tuliskan ya. Kalian tuliskan nanti bisa ditempel. Nanti supaya tidak lupa. Ya, supaya tidak lupa dan bisa dibaca semua orang. Bisa dibaca oleh semuanya. Ya. Tadi sebenarnya punya jargon apa tadi? Bersih tapi asik. Oh gitu. Ya. Coba kita tes dulu. 9A. Bersih tapi asik. Gak ada gerakannya. Ada tapi lo tahu apa? Gimana? 9A berisik tapi asik. Berisik tapi asik. Gimana? Pokoknya asiknya gini. Oh gitu. Berisik tapi Ini nggak gini Ustaz. Lah, kan ini berisik. Nggak gini. Ini kalau Ustaz. Lah berisik gimana? Oh, gini terus gini kan? Berisik tapi asik. Oh gitu. Itu seperti 7B. Tapi sekarang 8B. Kan udah kelasnya udah berubah lagi. Gimana? 9A. Berisik tapi asik. Jadi ini aku ya, kamu berisik ya? Berisik kan tapi asik. Oh, gitu. Berisik kita belum. Yang penting bukan berisik ya. Berisik kok. Berisik tapi asik. Oh itu ikan ya? Berisik tapi asik. Berisik tapi asik ya. Betul betul. Itu mohon nanti bisa diperhatikan semuanya ya. Jadi nanti ketika ada suatu kali ada misalkan kamu makan di kelas, kamu tiduran nanti coba ingat kembali tentang keyakinan yang sudah kita buat bersama. Jadi ini untuk menghargai diri kamu sendiri, gitu. Bukan untuk saya, tapi untuk diri kamu. Menyayangi diri kamu sendiri, menghargai diri kamu sendiri. Kalau kita tidak bisa menghargai diri kita, terus bagaimana kita menghargai orang lain? Bagaimana kita ingin menghargai orang lain? Kan? Jelas? Kan ada tugas nanti, ada tugas setelahnya, ada tugas di jam berikutnya. Ada apa? Ada tugasnya. Kira-kira dari keyakinan ini ya, mana yang bisa membantukan untuk menyelesaikan tugas? Menjaga ketenangan di kelas. Menjaga ketenangan, saling tolong. Kalau misalkan itu tugas ya, kalau misalkan dalam menjaga kebersihan kelas, yang satu, terus apa lagi? Menghargai. Misalnya bagaimana? Misal weekendnya 4 orang gitu ya, tentu harus bekerja sama ya, saling menghargai. Semuanya ikut weekend ya, bukan malah pulang duluan ya, atau dia ke kamar mandi misalnya. Itu contoh-contoh menghargai orang lain. Kemudian kalau misalkan kita ingin membuat suasana kelas yang menyenangkan, kira-kira bagaimana? Kira-kira mana yang bisa kita jaga supaya sesuai dengan kelas yang menyenangkan? Kelas buat waktu, apa lagi? Menjaga kebersihan. Apa? Saling menolong dia, kan memang harus saling menolong ya dalam kebaikan tentunya.
Tapi saya lihat kalian itu sebenarnya sudah sering mengerjakan hal ini, ya. Cuma kadang saja kalian mungkin terlupa. Makanya perlu kita tulis ya. Tolong maafkan Mas saya dituliskan. Hampir sama lagi gitu. Mohon maaf ya, karena namanya kadang ini. Mas saya Fitri. Ini lupa. Tuh Faza. Jadi ini ya nilai yang kita sepakati bersama. Tolong tulis ya, Mas saya. Nanti kamu buat poster gini kalau perlu ya, ditempel di belakang supaya semuanya kalau lupa bisa teringat kembali. Nama Pak kalian. Kalau saya sebenarnya kalian itu sudah sering melakukan ini ya, tinggal dijaga keistiqomahnya. Misalnya apa? Menjaga kebersihan, contohnya kan udah ada tiket ya. Saling menghargai ini juga. Yang sering apa lagi? Misal tolong menolong, nah ini, ya kan? Ngambilkan nasi ya saat sarapan atau makan siang atau makan sore gitu ya. Terus apa lagi? Menolong disiplin pernah jadi teman kamu? Pernah. Siapa yang sudah dalam sini? Oh gitu ya. Itu tolong menolong ya, tolong dalam kebaikan tentunya ya. Jadi itu saya kira anak-anak sekalian tentang apa namanya? Keyakinan kelas. Coba dibaca bersama-sama sebelum kita akhiri. Menjaga kebersihan kelas, saling menghargai, memperhatikan guru saat menjelaskan, masuk kelas tepat waktu, menjaga ketenangan kelas, saling tolong menolong. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, saya kira itu terima kasih waktunya untuk membuat kelas. Semoga kelas 9A semakin kompak, semakin menyenangkan, ya, semakin sukses ke depannya. Dan tercapai semua keinginannya. Nanti siang lauknya enak-enak semua. Doa. Saya pun mendoakan semoga nanti siang dapat makan lauknya yang kamu sukai. Nah iya, supaya kamu semua suka. Misalkan apa ya, steak ayam, telur ya, atau bebek, rica mentok, sate kambing, sate sapi. Oke, terima kasih sekali lagi. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan katsiran ya Ustaz. Wah, iya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Latifah Mufidah. Saya Naila Farifisa. Di sini kami akan menggambarkan perasaan kita setelah membuat keyakinan kelas. Perasaan saya senang dan semangat karena adanya keyakinan kelas ini kita jadi lebih menyupport satu sama lain, saling tolong menolong, lebih disiplin juga. Perasaan saya sangat senang dan gembira karena setelah membuat keyakinan kelas ini, kelas menjadi lebih tertib dan lebih disiplin lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya. Apakah Ustaz manggil saya? Oh iya, silakan duduk. Ya, Dan. Maaf, Dan. Ya, makasih sudah datang ya. Kamu Ya. tahu kenapa sampai di sini? Tahu lah, Kenapa? karena saya tidak mau pulang tugas Tugas apa? matematika kan. Kapan nih? Kemarin kan? Kemarin. Iya. Ya, mungkin kita memang bisa masalahnya itu kan wajar, memang saya tahu. Tapi saya ingin tahu alasannya. Kenapa kamu tidak ambil tugas? Saya capek lah, saya ngantuk karena begadang. Oh gitu. Iya. Jadi tugasnya kamu kerjain nggak atau nggak selesai atau gimana? Belum selesai kan? Belum selesai. Kamu masih ingat kira-kira
kelas kita? Masih kan? Apa? Selalu bertanggung jawab. Terus yang kamu lakukan tadi tidak menurut tugas itu sesuai nggak dengan itu? Tidak kan? Tidak. Iya. Bagus, berarti kamu udah tahu kan tentang kesalahan kamu, tentang kegiatan kelas kita gitu. Terus untuk memperbaiki itu gimana? Pertama saya minta maaf ya Kak, karena belum mempunyai tugas. Kedua saya tidak mengulangi begadang lagi. Yang ketiga, insya Allah besok saya mempunyai tugasnya Kak. Oke, terima kasih ya. Saya mengapresiasi tanggung jawab kamu. Semoga kamu bisa lebih baik lagi ke depannya dan kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Kak. Ya, silakan duduk. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Tahu nggak kenapa sampai di sini? Kenapa ya Pak? Kayaknya tadi gara-gara saya tidak pakai sepatu ya Pak. Oh gitu. Kau nggak pakai sepatu tadi? Tadi kan sholat dulu ya Pak. Oh gitu. Ya. Ya, semua orang itu kan bisa melakukan kesalahan, itu wajar. Tapi saya pengen tahu kenapa kamu melakukan itu. Kalau memang sholat duha kan memang dilepas sepatunya. Tapi kalau habis sholat kan apa boleh tidak pakai sepatu di kelas? Tidak Pak. Tadi kan maaf ya Pak kalau saya salah. Saya tadi kan habis sholat dua, habis itu main. Iya. Ya kan kalau nggak pakai sepatu kan enakan. Jadi nggak pakai sepatu. Oh gitu. Kau masih ingat tentang kegiatan kelas yang kita buat dulu? Masih Pak. Apa? Datang tepat waktu, menjaga kebersihan, Ya, memakai seragam rapi. lengkap orang. Iya, memakai seragam lengkap. Ya, bagus. Oh berarti kan masih ingat. Terus kalau nggak pakai sepatu sesuai nggak dengan hal tadi? Tidak. Tidak ya, karena tidak lengkap kan seragamnya. Lalu untuk memperbaiki itu apa yang kamu lakukan? Saya akan memakai sepatu setelah sholat dua dan ketika bermain. Dan ketika pelajaran, Iya. ya kan gitu. Terus kapan kamu akan melakukan itu? Mulai pakai sepatu itu? Sekarang Pak, nanti habis ini kita saya memakai sepatu. Baik. Saya mengapresiasi kamu sudah punya inisiatif dan jawab untuk memperbaiki kesalahan kamu. Saya doakan semoga kamu jadi anak soleh ya. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, silakan kembali ke kelas. Iya. Pertama, saya takut dihukum karena saya tidak mengerjakan tugas matematika. Namun, setelah saya menghadap dan berbicara kepada wali kelas saya merasa nyaman, aman, dan tentram karena saya dapat mengakui kesalahan saya sendiri dan saya bisa memilih konsekuensi untuk kesalahan saya pribadi. Saya awalnya merasa bingung dan takut karena saya melakukan kesalahan. Setelah saya berbicara kepada wali kelas saya merasa nyaman. Selain mengetahui kesalahan saya juga dapat memilih konsekuensi atas perbuatan yang saya lakukan. Kepatuhan adalah lain. Jadi kita dari kata disiplin itu. Jadi yang apa namanya disiplin itu ya kan cara untuk mendapatkan kepatuhan orang lain dengan cara apa kira-kira? Supaya orang tempatnya itu benar-benar dengan apa? Dengan memberi peraturan, dengan memberi peraturan. Nah, cuma memang cara kita menegakkan itu kan berbeda-beda ini. Jadi untuk membuat siswa itu disiplin gitu kan dan patuh ya. Itu kalau di materi ini kita lebih bagaimana memunculkan motivasi intrinsik. Jadi bukan apa namanya kita terus yang dominan gitu, tapi bagaimana murid itu sadar gitu, punya motivasi dari diri mereka sehingga mereka bisa mematuhi peraturan tanpa ada paksaan. Itulah yang disebut dengan disiplin positif. Karena mereka itu bisa ya, para murid itu bisa memunculkan motivasi intrinsik. Jadi tugas kita ya sebagai guru bagaimana membentuk disiplin positif ya, sehingga para murid itu bisa memiliki motivasi intrinsik untuk mengikuti peraturan. Jadi ketika mereka itu mengikuti
peraturan itu karena mereka memang menghargai diri mereka. Mereka meyakini itu suatu kebaikan sehingga mereka melakukan itu, bukan karena menghindari hukuman, bukan karena mendapat penghargaan. Nah, tapi memang secara teori ini, teori yang dibahas dari kosan juga disampaikan menurut itu ada 3 motivasi dasar manusia itu ketika mereka itu apa istilahnya ya, mengikuti peraturan. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman, yang kedua itu mendapat penghargaan, yang ketiga memang apa ya, mengikuti gaya mereka ya, jadi menghargai diri mereka. Jadi sebenarnya para murid ya, ketika mereka itu tertib dengan aturan itu boleh jadi antara 3 ini, antara menghindari hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan, atau tadi memang itu yang mereka inginkan. Nah, arah tujuan kita membahas tentang materi ini kan bagaimana menimbulkan motivasi yang ketiga itu tadi. Jadi sebagai bentuk penghargaan kepada diri mereka sendiri dan meyakini nilai yang mereka yakini, melaksanakan nilai yang mereka yakini. Kemudian apa? Ketika kita menerapkan hukuman dan penghargaan itu biasanya bersifat sementara. Walaupun pada kenyataannya ya, kalau kita enggak, memang yang namanya di sekolah kita juga tahu gitu. Itu memang ada kebiasaan, mungkin awal dipaksa, nanti betul biasa sehingga bisa mereka mengikuti aturan. Tapi kalau di cara ini ya, teori kurikulum merdeka tidak boleh gini. Jadi kita itu bagaimana menimbulkan itu apa namanya, motivasi cita-cita itu bukan yang normal untuk penghargaan. Makanya ada yang nanti disebut dengan keyakinan kelas. Lalu bedanya apa dengan peraturan kelas? Mungkin kemarin jadinya di masing-masing sudah membuat peraturan kelas ya di kelas masing-masing. Misalnya apa peraturannya? Dilarang tidur, dilarang makan, apa lagi? Dilarang harus memakai sepatu. Kalau peraturan itu kan memang kelihatannya juga menjadi kesepakatan bersama ya, tapi biasanya itu kan dari kita dan guru yang menyampaikan ini loh peraturannya ini. Kalau keyakinan kelas itu dari mereka untuk mereka. Dan bedanya kalau keyakinan kelas itu dengan apa? Kalimat positif. Misalnya apa ya? Dilarang tidur. Misalnya gitu ya. Itu kita ubah kalimatnya jadi kalimat positif ini. Dilarang tidur berarti apa? Selalu fokus misalnya. Dilarang sedih berarti jadi positif gimana? Selalu semangat dan gembira. Gitu. Dilarang telat masuk kelas. Diganti menjadi datang tepat waktu. Jadi kita menggunakan kalimat positif, tapi kita mengambil masukan dari mereka. Ya anak kita bikin masukan, karena ini akan menjadi dasar kita. Jadi apa sih yang mereka inginkan selama pembelajaran, yang mereka yakin itu benar dan baik itu. Kita ambil dari mereka menuliskan gitu ya, dalam bentuk stiker bisa, atau dalam langsung ke papan tulis juga bisa. Setelah itu kita arahkan untuk merubah itu menjadi kalimat positif gitu. Validasi tindakan yang salah. Dari atas dulu. Dari atas. Dari dasar. Kan namanya alas segitiga. Bukan dasar segitiga ya terus. Di matematika itu kan alas segitiga, bukan dasar segitiga. Validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi misal melakukan yang enggak, misal dia enggak ikut pelajaran, berarti konsekuensinya mungkin harus utamakan. Nah, tapi bedanya apa dengan hukuman? Bedanya hukuman itu seringnya cuma tidak menanggulangi masalah yang sebenarnya. Ya, biasanya yang menentukan ini spontan dari kita.
Tapi konsekuensi sudah ada peraturannya, ya kan? Sudah ada peraturannya atau sudah ada kesepakatannya, kan gitu. Sehingga ketika terjadi kesalahan itu, ini loh, ini konsekuensi kamu, konsekuensi karena sudah melakukan pelanggaran. Nah, sekarang saya masuk ke segitiga. Kalau sudah bisa ditempelkan di sini. Tempelan di mana? Di sini. Tidur aja. Kalau sudah ditempelkan di sini. Belum ada. Duduknya seperti ini. Oh, sudah ya. Dilarang. Itu dulu searis dulu. Iya, benar. Sudah benar. Oke, dilarang ramai dalam kelas. Tidak boleh membuli. Oke. Dilarang lari ya. Jangan menonton tembok dan terus kita menerangkan materi. Oke. Baik. Ini sudah ada yang belum nambah? Sudah semua ya? Ini ada 1, 2, 3, 4, 7 ya? 7 apa namanya? 7 peraturan gitu ya, yang sudah dengan tulisan di sini. Sekarang minta tolong ya semuanya bersama-sama atau beberapa perwakilan mentransfer kalimat ini menjadi kalimat positif. Silakan 2-3 orang bisa mewakili teman-temannya atau semuanya maju aja, tapi nanti yang nulis beberapa orang saja. Nulis di mana? Di sini. Yang pertama apa? Dituliskan di sini. Dibacain dulu tak? Apa? Punyanya masing-masing aja. Semua maju aja, semua maju aja. Semua maju. Bergiliran di situ. Bergiliran aja. Ya, Punyanya boleh. masing-masing ya. Ini satu di sini apa gitu. Tapi jangan benar. Apa itu? Nama yang menjaga ketertiban. Mulanya ada di mana? Mulanya ada di mana? Ketertiban nanti dicatat semuanya. Ketertiban Teman antar umat beragama. antar anak. Antar sesuatu. Enggak yang lain. Kita langsung jadi kalimat positif. Bilang apa mas? Dilarang ramai. Oh ramai, menjaga Keamanan. ketertiban berarti. Ketertiban apa ketenangan? Ketenangan ya boleh. Menjaga ketenangan sama pelajaran. Oke. Ini dilarang erat gitu ya. Dilarang keras. Kan tidak perlu membuli, berarti menjaga kerukunan gitu mungkin. Sudah Tidak ada. Berarti menghargai oh ya orang menghargai. lain. Menghargai orang lain. Kalau di kelas bisa pakai papan tulis ya. Pakai ayo boleh nggak? Ayo itu boleh nggak? Ajakan. Kalimat ajakan. Kalimat ajakan. Kayaknya lebih real ya kalimat yang kayak gini. Oh, gitu. Kalau kita baik selalu menjaga. Boleh. Selalu menjaga boleh. Dan apa harus? Selalu menjaga kebersihan. Oh ini ya betul menjaga kebersihan ini. Selalu menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Kebersihan dan kebersihan. Kebersihan kelas bisa. Kan mencakup itu ya, mencakup kebersihan lantai, kebersihan tembok, kebersihan papan apa? Ya, papan, meja, kursi. Gitu. Kan ini kan otomatis gak cuma tembok kan? Selalu memperhatikan itu. Oke. Oke, terima kasih yang sudah. Ini kurang 2.
Jaringan sama saluran belum? Tak pakai Kalimat positif. iya tulis kan sama punya pelanggaran kalau menjaga ketertiban nggak boleh lari-lari. Sudah sama kan apa? Oh iya, menjaga ketenangan dia. Iya, boleh masuk di sini. Jangan mengambil ini mungkin masuk di ini ya. Keamanan, menjaga keamanan. Apa tuh? Ya selalu menjaga keamanan. Baik, nah tolong haruskan di sini. Menyimpulkan Setelah terbentuk ini ya kendaraan positif, kan dari peraturan yang mungkin masih banyak kendaraan negatif ya, jadi kemudian kita buat kendaraan positif. Setelah itu kita apa ya, mengintisarikan nilainya apa gitu ya, nilai kebajikannya apa. Misalnya yang pertama nilai kerukunan, berarti apa nilai kebajikannya? Toleransi atau kerukunan gitu. Kalau menjaga ini apa ya, nilai yang bisa disarikan dari itu apa? Banyak. Kebersihan, keamanan, kerukunan itu bisa masuk semua. Oke, dan putuskan kerukunan, kasih panah kerukunan. Kerukunan itu satu lagi, ketenangan. Berarti apa? Nilai kebersihannya apa? Toleransi juga. Kepedulian. Menghargai. Ini ya, ini nomor 2. Itu nilai kebersihannya apa? Kenyamanan. Kenyamanan. Yang ketiga apa? Toleransi. Atau toleransi bisa, ini juga bisa. Kepedulian juga bisa, kepedulian. Toleransi, kepedulian. Nomor 4 jelas itu ya, kebersihan. Yang kelima, memperhatikan dari fokus ke menghargai apa ya? Kepedulian ya, kepedulian. Menjaga keamanan, ya keamanan berarti. Nah, kira gitu ya. Karena memang nilai kebersihan itu ada banyak sekali. Amira, dapat nilai berapa kamu? Aku dapat 70. Ya, 70. Lihat nih punya aku. Tuh, 90. Kasihan 70. Aku sih 90. Bisa nangis sih, cengeng. Itu doang nangis. Ini masalah nilai, tapi emang hari-hari itu lebih kecil sih. Baik. Assalamualaikum. Bapak lagi saya? Waalaikumsalam. Iya nih, sini duduk dulu. Baik, Pak. Tadi Bapak dapat cerita ini dari temannya Amira, ketemu sama Bapak. Cerita kalau Amira tadi nangis. Kalau dari Ali tadi ada apa itu tadi? Kenapa? Dari saya sebenarnya cuma itu sih, Pak. Banding nilai aja, Pak. Nilai dari gimana? Kan nilai saya itu 90. Nah, nilai dia itu cuma 60 gitu. Dan saya bangga sama nilai saya. Iya, untuk nilai memang penting ya Ali ya, karena kalian kan masih statusnya kan di sekolah. Tetapi itu dalam nilai itu tidak hanya sebagai salah satu unsur penting dalam proses pembelajaran, tetapi kalian harus saling peduli dengan teman. Jangan merasa kalau Ali itu lebih pintar dari Amira, karena itu tidak baik. Itu ya. Baik, Pak. Jangan diulangi lagi ya lain kali ya. Iya, Pak. Oke, udah sana silakan pulang. Terima kasih, Pak. Belum ini. Tentang peraturan keyakinan di kelas kita seperti apa. Terima kasih, Pak. Itu saling menghargai.
Nah, kalau kamu bilang itu tadi kita harus saling menghargai, terus apa yang akan kamu lakukan? Ya Pak, saya akan meminta maaf kepada Anda karena saya telah berbuat salah, dan saya akan mengajak teman sekelas untuk mengulas kembali keyakinan kelas yang telah dibuat, terutama dalam tindakan yang mencerminkan keyakinan kelas tersebut atau kelas tersebut. Jadi ya jangan akan diulangi lagi ya. Ya Pak. Ini udah waktunya pulang, silakan pulang. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.